Hari ini temanya 2 ditambah 2 itu 5, saudara. Ya, 5. Ya, mungkin saudara sedikit bingung, tapi nggak ada masalah soal kebingungan. Ya, yang penting saya mau taruh dalam informasi hari ini bahwa 2 ditambah 2 itu 5. Nah, kita akan coba melihat ya, seberapa dalam 2 ditambah 2 sama dengan 5 ini. Ya, dan kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim ini, yaitu di dalam pola akar Ibrani yang benar. Karena di dalam akar pola Ibrani yang benar, itu kaya raya. Ya. Dan, oke, sebelum saya lanjutkan, hari ini kita tidak ada ruang tanya jawab ya. Jadi ruang tanya jawab akan saya alihkan semua di minggu depan ya. Jadi saudara yang ingin bertanya, tolong saudara catat baik-baik pertanyaannya ya. Saudara bisa tanyakan di Shabbat yang akan datang ya. Jadi hari ini kita tidak ada ruang tanya jawab ya. Haleluya. Nah, jadi saudara harus paham bahwa untuk memahami Dafar Elohim yang benar, kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, karena di situ kaya raya, saudara. Itu sangat ajaib, kaya raya, memberkati kita semua, dan tidak bertabrakan satu sama lain. Ayat-ayatnya itu sinkron satu sama lain, connected satu sama lain. Ya, itu suatu hal yang sangat Bapak Yahweh rindukan supaya kita paham akan isi hatinya, tidak kacau balau. Ya, sedangkan yang di luar akar pola Ibrani yang benar itu kacau balau, ya, bahkan tambal sulam, bahkan ya dibuat konsep-konsep sendiri sehingga mereka bingung sendiri, ya. Ya, mereka pikir mereka nggak bingung, tetapi sebetulnya itu membingungkan dan akhirnya mereka jatuh di dalam lubangnya masing-masing. Sayang sekali. Ya, jadi hari ini kita akan lihat jika 2 ditambah 2 sama dengan 5, mana pilihan saudara? Yang A diabaikan, B dibenarkan, C jangan diperdebatkan, D asal Bapak senang atau bisa kompromikan, atau yang E dikoreksi. Ya, ada 5 pilihan: diabaikan, dibenarkan, jangan diperdebatkan, asal Bapak senang, dikompromikan, atau dikoreksi. Menurut saudara yang mana? Mau milih mana? Saya kira Dikoreksi, Pak. Koreksi. Koreksi? Setuju? Koreksi, Pak. Semua setuju? Jadi kalau 2 tambah 2 sama dengan 5, saudara mau dikoreksi, mau mengkoreksinya ya? Iya. Jangan diperdebatkan. Ya. Atau ada yang mungkin Brother Daniel mencoba untuk Diabaikan, bro, diabaikan. ya, Jangan berdebat diperdebatkan. Iya, Pak, diabaikan, Pak. atau diabaikan. Ya. Koreksi, Pak. Koreksi. Nah, suatu kenyataan yang dialami di dalam kehidupan perjalanan manusia-manusia Elohim. Saat diperhadapkan dengan sebuah realita, yaitu kebenaran Dafar Elohim, ya kan? Tetapi tidak semua bisa melihat di dalam kebenaran yang lebih dalam, tidak bisa mendalami maknanya, ya, sehingga banyak pilihan tadi. Ada yang mengabaikan, nggak usah dipikirin lah, yang penting aku hidup sudah enak, urusannya apa dengan 2 ditambah 2 sama dengan 5, ya kan? Kemudian ada yang berkata, yang penting ya orangnya kan anggaplah semua sudah dewasa, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi dalam hal ini, ya kan? Semalam Ibu ada Fang dapat mimpi sesuatu, saudara. Beberapa mimpi, dan yang saya tangkap itu adalah mengenai ikan. Dia melihat ada beberapa ikan mati, saudara. Dan kemudian dia juga melihat ada darah-darah yang terpercik di situ. Saya pertamanya cukup berpikir, apa ini artinya, ya? Dan kalau kita lihat bahwa kita tahu bahwa ada 3 level ya serangan setan. Level pertama adalah level yang paling rendah, level yang kedua adalah level yang menengah,
Dan level yang ketiga adalah level tingkat tinggi. Setiap level itu pasti makan korban. Setiap level pasti ada korbannya. Ya, tergantung dari situasi orang itu, posisi ketahanan orang itu masing-masing. Tetapi pasti akan makan korban kalau tidak orang itu berjaga-jaga. Nah, disinilah kita harus waspada. Jangan sampai dengan adanya gelombang, ya, ekor sinaga itu membuat yang sudah jadi manusia-manusia Elohim diseret jatuh ke bumi. Itu pengajaran yang saya berikan di Wahyu pasal yang ke-12. Saudara bisa buka di channel. Diseret ke bumi, dimatikan, ya, sehingga bukan cuma mati, tapi darahnya ya jadi korban di sana. Dan apa yang terjadi? Ya akhirnya keselamatannya hilang, saudara. Saudara jangan berpikir ya bahwa kita sudah diselamatkan dan ya tidak mungkin jatuh. Itu arogan sekali. Itu arogan. Ya, itu kesombongan. Kita tidak jatuh itu karena kalau kita ada di dalam Yeshua. Selama saudara dan saya ada di dalam Yeshua, dijamin sama Yeshua. Dijamin. Yeshua tidak akan buang. Ya, itu daftarnya ada di kitab Yohanes. Ya, di sana dikatakan bahwa siapa saja yang diberikan di dalam Yeshua itu tidak dibuang. Tetapi kalau orang itu membuang diri sendiri, ya kan? Berarti kehendaknya siapa? Kehendak Yeshua atau kehendak orang itu? Nah, disinilah titik kritikalnya. Ya, ini bahayanya itu di situ. Jadi jangan sampai saudara berpikir, ya, sekali selamat tetap selamat. Tidak. Nggak ada caranya seperti itu. Kita harus menjaga baik-baik, ya, di dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Ya, jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai tersesat. Kita harus paham. Nah, di dalam gambar ini saya berikan bahwa inilah yang menjadi contoh kedatangan Yeshua untuk yang kedua kalinya. Dengan luar biasa saat Sukkot, ya, di Sukkah, dan kemudian ada dikunjungi oleh orang-orang Majus, ya. Saudara bisa paham bahwa inilah kedatangan Yeshua yang kedua. Lu kok diem aja, bahaya ini. Salah. Kalau salah. Lagi mikir. Kayak gitu mah saudara. Jebakan Batman. Bahkan Batman kok kata John. Saya bingung dengan ya fotonya, saya bingung dengan gambarnya. bingung dengan gambarnya benar. Ya, kayak gitu saudara langsung bisa langsung menangkapnya gitu loh. Ya, saudara jangan terpesona dengan cara bicara saya, ya, yang mencoba untuk memantapkan bahwa gambar itu benar begitu loh. Iya kan? Pak itu sampai jebak kita ini. Udah 2 kali jebakan ini, Pak. Saudara tak tunggu 3 detik loh, 3-4 detik. Saya pikir langsung ada yang tekan tombol, langsung ngomong, ini salah Pak, gitu ya. Ternyata kok diem saja. Saya sendiri yang bingung. Ini Kita pikir kenapa? belum selesai, Pak, belum ngomong selesai. Menghati dulu Pak. Saya pikir apakah sambungannya harus jaraknya dari Arizona ke Indonesia harus bolak-balik itu butuh sekitar 10 Connect. Mungkin belum connect, Pak. Maklum Pak, masih pagi Pak, belum on Pak. Belum minum kopi. Ini saudara harus bisa memahami. Ya, kalau saudara bisa memahami, kalau memang itu salah, ya kita harus kasih tahu ini keliru begitu, ya kan? Ya, dikoreksi, ya kan? Ya, dibetulkan. Ya seperti 2 ditambah 2 sama dengan 5 tadi. Ya kan? Begitu saya kasihkan beberapa titik loh di dalam gambar dan tulisan ini. Kedatangan Yeshua Hamasiah, Yeshua Mesias kedua. Itu saja sudah keliru, saudara. Ya kapan yang pertamanya datang? Loh kok tahu-tahu yang kedua? Ya kan? Ya kan saudara sudah tahu kisahnya. Dan di situ juga ada 3 orang Majus.
Ya orang majusnya datangnya nanti 2 tahun lagi, saudara. Yeshua umurnya 2 tahun, bukan saat di kandang itu, ya kan? Jadi saudara bisa peka, ya. Oh ini sudah keliru. Nah ini yang harus kita cermati, saudara. Nah, siapa yang tahu ini? Pernah lihat ini? Jonathan Cahn. Belum, Pak. Tahu. Saya yakin sebagian sudah tahu. Dia ini seorang rabai. Seorang rabai, saudara. Ya. Dan saya cukup kaget. Ya, tiba-tiba entah bagaimana kok tiba-tiba muncul. Ya, saat saya buka YouTube, tiba-tiba ini orang muncul lagi berbincang-bincang mengenai kelahiran Sang Mesias. Ya, ini seorang rabai, saudara. Ya, seorang pastor, seorang rabai. Ya, bincang-bincang, dan dia katakan mengenai kapan kelahiran daripada si Mesias. Memang kalau saudara lihat, dia masih pakai kata Yunani. Dia tidak mengakui bahwa si Mesias itu lahirnya 25 Desember. Tapi saudara tahu si rabai ini, ya, dia percaya akan Mesias. Tapi untuk mengkomunikasikan dengan orang-orang yang terbiasa dengan nama Yunani, dia ikut-ikut pakai nama Yunani. Ya, saudara tahu? Menurut dia, kelahiran Yeshua itu kapan? Ada yang pernah tahu? 5 Desember. Nah, dia tidak mengakui 25 Desember. Hmm. Tidak mengakui 25 Desember. Kira-kira saudara tahu kapan? Sama seperti kita juga, Pak. Hari Raya Sukot. Sukot. Ini seorang rabai. Ya. Seorang pembicara, seorang penulis buku. Dan saya rasa ini cukup berpengaruh. Dia mengatakan bahwa kelahiran Yeshua itu saat bulan Nisan. Nah itu, Istri. 15 istri yang Nah, dia mengatakan 1 Nisan itu adalah kelahiran Yeshua. 1 Nisan. Nah, jadi saudara jangan terpesona dengan rabainya, saudara. Saudara juga jangan terpesona dengan talitnya. Ngangkat tangan pakai huruf shin. Ini kan mantap sekali, bukan? Iya kan? Saudara jangan terpesona dengan itu. Apa yang menjadi isi pikiran dia? Apakah dia sesuai dengan dafar Elohim atau tidak? Dia ngomong. Dia membuktikan bahwa dia buktikan dari, bukan membuktikan ya, dia ambil ayat. Ya, ambil ayat dari kitab Keluaran. Pasal yang terakhir. Di sana dikatakan bahwa ya, kemah tabernakel itu didirikan pada bulan pertama, tanggal pertama. Nah, bulan pertama bulan apa, saudara? Bulan pertama bulan apa? Nisan. Adar. Nisan. Bisa. Nisan dia ambil. Sehingga dia ngomong di depan audiens. Di depan orang banyak. Ya, bahwa kelahiran Sang Mesias adalah 1 Nisan. Dia juga menambahkan bahwa kelahiran si Mesias pokoknya bulan Nisan, entah mau tanggal berapa saja. Nah, aneh kan? Padahal kalau kita cek balik kembali, pola Bapak Yahweh yang berhubungan dengan Yeshua tidak pernah keluar dari pola 7 hari raya. Benar kan? Kalau saudara tidak paham akan hal ini, enak saudara, ngomongnya itu mantap kayak tadi. Saya ngomong bahwa kelahiran, kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua ditandai dengan banyak hal yang spektakuler, yang luar biasa. Salah satunya saat bayi itu ada di palungan, ada 3 orang majus yang memberikan 3 hadiah. Ya, saudara akan terpesona, ya kan? Ngomongnya enak, tapi nggak benar, saudara. Nah, itu loh masalahnya. Itu yang saya maksudkan. Jadi saudara jangan ketipu dengan cara ya orang berbicara, ya itu bisa seperti sihir, saudara. Ya kan? Wah enak, empuk, lucu begitu ya. Bisa sepertinya seolah-olah itu memberikan hikmat. Ya kan? Ini contohnya
bukan ditiru ya, sudah diturunkan ini sama si nakas. Kan ditulis. Dan buah itu terlihat mengesankan. Ya kan? Sehingga Hawa kepincut. Tahu kepincut? Tertarik. Nah, tertarik. Ini ada penterjemah. Oke, jadi tertarik. Ya, sehingga dia ambil itu. Rasanya seperti mendatangkan hikmat. Kan begitu tulisannya. Di dalam Bereshit pasal atau Kejadian pasal yang ketiga. Seperti mendatangkan hikmat. Ya, terkecoh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Nggak dicek dulu kebenarannya. Jadi kita harus pelan-pelan, saudara. Kalau urusan dengan alam supranatural, apalagi urusan dengan kekekalan, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat respon, saudara. Cepat-cepat respon, salah jalan, keliru destinasi. Kita bisa lihat? Nggak usah jauh-jauh. Banyak yang mengatakan, oh sesat-sesat. Misalnya yang ngatain pengajaran yang menggunakan nama Yahweh dan baptisan pembaharan, oh sesat begini ya. Ya dia sudah kemakan omongannya sendiri. Sudah ngomong begitu, akhirnya apa yang terjadi? Ucapannya itulah yang akan menjadi bumerang di dalam kehidupannya. Jadi hati-hati di dalam hal pengajaran, kita mesti hati-hati. Jangan asal telan saja. Ya, entah siapapun yang berbicara. Kita harus paham, disinilah kita bergantung. Manusia-manusia Elohim yang siap untuk masuk dalam rapture. Saudara harus penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Dan Ruach Yahweh Elohim akan menuntun saudara dan saya kepada seluruh kebenaran dafar Elohim. Ya, Amin. itulah. Jadi kalau sampai ada yang salah, langsung dicek kembali. Apakah benar dafar Elohim seperti demikian? Masalahnya adalah saudara nggak cukup waktu untuk memahami dari Bereshit sampai Kiliana. Saudara nggak cukup waktu untuk memahami dari Kejadian sampai Wahyu. Mengapa? Baru tobat, begitu. Ya, bertobatnya tahun lalu 2022, ya kan? Nggak ngerti apa-apa, kosong pikirannya, ya kan? Baru baptisnya 2024 awal lagi. Ya kan? Sebelumnya dari mana? Oh, sebelumnya dari lemak ikan. Ya kan? Bau amis-amis terus begitu. Karena itu dijilat sama kucing terus begitu. Ya kan? Nah, itu saja. Ikutnya kan selalu itu aja. Pokoknya apa katanya si yang pakai topi kepala ikan, tahu ya topi kepala ikan ya? Kopi Dewa Dagon. Nggak ngerti ya? Dewa Dagon ya? Topi Dewa Dagon. Ya. Kan dia pakai topi Dewa Dagon, saudara jangan terkecoh loh. Yang di bawahnya dia tuh pakai kipas semua loh. Perhatiin nggak? Kipanya ada hitam, ada putih. Itu kan levelnya macam-macam, saudara. Betul kan? Yang paling tinggi boleh pakai topi. Topinya mulut ikan, Dewa Dagon. Jadi cocok kan kalau saya bilang lemak ikan, kan boleh-boleh saja. Ya kan? Jadi dalam hal ini hati-hati. Ya, dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, kita harus jangan terkecoh di sana. Ya, jangan sampai terkecoh. Kita harus paham, ya. Jadi saudara harus diisi. Ya. Jadi harus diisi sehingga saudara mengejar ketinggalan saudara. Mengejar ketinggalan saudara. Kalau enggak, bagaimana saudara saat mendapatkan sebuah pengajaran level tinggi, saudara berkata, ini keliru, ini benar. Sulit kan? Nggak pernah diisi. Ya kan? Nggak pernah baca daftar Elohim secara teratur. Maunya lompat-lompat, kayak kodok. Ya, walang kadung. Ya kan? Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Hari ini, apa? Ya, buka, plak, begitu dibaca satu pasal. Ya kan? Yudas bunuh diri. Waduh, dapat apa sekarang? Ya kan? Mau bagaimana sekarang seperti itu? Kemudian Demas, murtad, lebih cinta dunia. Oh, ini kok contoh disuruh murtad ini ceritanya. Ya enggak begitu dong. Itu salahnya karena apa? Karena suka lompat-lompat. Ya. Jadi saudara yang cepat-cepatlah, segeralah membangun semuanya ini. Butuh waktu, saudara. Baca daftar Elohim dari Bereshit Kejadian 1 sampai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu. Ya.
Itu nggak mungkin dikerjain semalam, saudara. Nggak ada ceritanya itu SKS, sistem kebut semalam. Ada nggak? Ada nggak? Saudara bangun sedikit demi sedikit. Begitu di mana pemahaman saudara, disitulah saudara bertumbuh. Ya, jadi disitulah saudara harus memahami. Nggak bisa istilahnya itu oke, dalam 1 minggu ini saya akan selesaikan semua. Ya bisa-bisa saja, tapi nggak tidur, saudara. Bacain semua. Ya, jadi saudara harus punya planning untuk menghadapi rapture. Karena ingat loh, kita mau jadi mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi saudara paham ya akan hal ini. Jangan sampai pikiran kita kosong, penuhi dengan Davar Elohim. Ya, bisa dipahami ya. Ada 1109 pasal, Pak. Nah, ya itu. Ya, ada 1100 pasal. Ya, jadi harus dipahami. Ada yang mau bantu saya untuk membaca di dalam Wahyu 23 ayat 2? Bisa tolong dibuka. Nggak ada Wahyu 23. Terima kasih, Brisco. Terima kasih. Lupakan lagi. Terima kasih, Brisco. Wahyu itu cuma sampai 22 pasal, saudara. Ya, jadi jadi saudara harus paham. Kalau nggak paham, saudara akan langsung cepat-cepat buka. Oh, ketahuan langsung siapa yang baca, siapa yang tidak. Oke, saya akan lanjutkan. Ya, jadi hati-hati. Jangan percaya, walaupun itu namanya rabai, saudara. Ya, saya beri kesempatan sebentar. Sister Trivena mau angkat tangan tadi. Ya, Pak Yosef, satu Wahyu hanya sampai pasal 22. Ya. Dan selanjutnya Davar Elohim itu sangat penting seperti Pak Yosef sampaikan tadi ya. Saya cuma mau melengkapi saja. Saya sampai di bawah saat ini dari hari ke hari kepada seluruh kebenaran Elohim. Itu saya memulai dari umur 20 tahun. Sejak pertama saya ketemu dengan Tuhan ya, yang sekalipun waktu itu ayunan. Itu saya membangun dengan bangunan yang dipimpin lah karena Davar Elohim ya. Jadi itu memang harus dari awal sampai akhir, tidak lompat-lompat seperti kodok. Dan saat ini saya banyak menemukan visi yang Bapak Yahweh beri kepada saya banyak menemukan ternyata anak-anak Bapak Yahweh itu kebanyakan itu mereka tidak baca firman. Jadi mereka hanya mendengarkan di YouTube, mereka hanya membaca setiap kiriman-kiriman orang. Jadi itu sangat berbahaya ya, khususnya buat kita di room itu harus ayolah. Itu bukan hanya seperti Pak Yosef katakan semalam, itu nggak mungkin, kita akan kepontal-pontal ya, nanti Bu Rina terjemahkan itu ya, tidak bisa. Jadi firman Tuhan itu harus kita bangun begitu lama. Saya bersyukur sampai hari ini bisa ketemu dengan kebenaran sesungguhnya, karena itu Davar Elohim yang saya nikmati sejak usia 20 tahun ya sampai hari ini. Itu berkatnya luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Itu yang saya tambahkan, Pak Roy. Makasih. Haleluya, terima kasih. Saya akan lanjutkan dulu ya. Ya, jadi saudara harus ada planning untuk pembacaan. Urut ya, kemudian setelah baca direnungkan. Setelah direnungkan, saudara ambil apa yang Ruah Yahweh Elohim tuntun dalam hidup saudara, dan kemudian setelah itu saudara aplikasikan. Ya, itu prosesnya seperti itu. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi saudara jangan terkecoh dengan rabai, dengan kemewahan atau sepertinya berhikmat, tetapi polanya salah. Ya, jadi hati-hati. Nah, sekarang kalau saya tampilkan kepada saudara Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yeshua HaMashiach. Perhatikan ayat ini baik-baik. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yeshua HaMashiach. Ayat ini luar biasa, bukan? Ya. Salah. Tidak lengkap, Pak. Ya, Nah, Salah total, Pak. Salah total. nah, saudara bisa mendeteksi mengapa kalau saudara baca Davar Firman, saudara bisa melihat ini ayat nggak lengkap, ini ayat dipotong. Saya bisa lihat, saya berikan kelanjutannya. Ya,
Di dalam terjemahan ILT 3 ada kalimat yang dinyatakan, ya, yang di LAI itu ternyata kalimat itu dihilangkan. Jadi ayat ini berkata, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yeshua yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saya bisa paham? Saudara nggak pernah baca ini, saudara tidak bisa jawab. Saudara akan mudah dikecohkan. Ada seorang pembicara, ayo kita buka Roma 8 ayat 1, beginilah penjelasannya, tapi tidak lengkap. Missing partnya. Saya bisa lihat? Jadi, hati-hati. Di dalam menghadapi setiap pengajaran, ini level tinggi. Ini salah satu tingkatan dari level tinggi. Saudara harus paham. Ya, jadi saudara harus hati-hati. Kalau saudara baca, saudara tahu, wah, saudara langsung bisa jawab, ini nggak benar. Dari situlah terlatih yang namanya discernment spirit. Karena discernment spirit membedakan spirit itu tabangnya banyak ya. Saudara bukan cuma satu ya. Bukan cuma lihat, oh ini orang ini ada spirit ini, orang itu ada spirit itu. Tidak. Tetapi saudara bisa melihat dari cara orang menyampaikan dafar Elohim. Dia ini benar atau tidak, itu kelihatan saudara. Karena apa? Karena kalau saudara sudah dipenuhi ya dengan kebenaran dafar Elohim. Nah, kita akan lihat ya di dalam satu ayat, yaitu di dalam dua ayat. Di dalam Lukas 13 ayat 26 sampai 27. Tolong Brother Henok untuk bisa baca buat kita. Terima kasih. Lukas 13 ayat 26. Saat itu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum bersamamu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 27. Namun dia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari manakah kamu ini. Enyahlah daripadaku, kamu semua pelaku kejahatan. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Ayat ini menyatakan suatu rahasia yang dalam, saudara. Perhatikan di dalam ayat 26, yaitu dikatakan bahwa saat itu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum bersamamu. Bersamamu ini siapa? Bersamamu adalah bersama Yeshua, saudara. Dan kemudian dikatakan ya bahwa orang-orang itu menyatakan bahwa Yeshua telah mengajar dengan pengajaran yang luar biasa disertai mujizat-mujizat. Ya. Tapi di sini dikatakan ayat 27, namun dia berkata, dia ini siapa? Dia ini Yeshua. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Bahkan dikatakan enyah daripadaku semua pelaku kejahatan yang berbuat kejahatan. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ayat ini menyatakan, ya, kami telah makan dan minum bersamamu. Itu mempunyai satu hubungan ayat itu, yaitu mengenai makan apa? Makan apa? Makan Makan firman. roti. Darah Yesua Masya. Makan apa dan minum? Tubuh dan darah Yeshua Masya. Jadi makan tubuh Yeshua HaMashiach dan minum darah Yeshua itu saat di ayat itu dikatakan bahwa orang-orang yang makan tubuh Yeshua dan minum darahnya akan satu kali nanti juga ditolak dari rapture. Betul? Ya, Betul kan? mereka tidak ada. Jawabannya keliru, Mas. Keliru. Makan biasa itu, Pak. Duduk di Makan biasa. Saudara nggak paham, langsung kepancing di sana. Banyak ranjaunya, Pak. Kenapa? Banyak ranjau. Saudara nggak paham, saudara kepancing di sana. Begitu ayat itu dipotong, kelihatannya seperti berbicara, makan dan minum di hadapanmu dan engkau mengajar di kota-kota kami. Makan dan minum bersamamu, makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua. Diambil di sana. Padahal saudara nggak tahu, itu pancingan. Bukan makan tubuh dan darah Yeshua, Pak. Nah, jadi kita harus lihat hati-hati. Saat ada yang bicara seperti itu, tolong saudara tarik dulu
konteksnya. Saudara kan terkecoh dengan omongan saya kan tadi kan. Bingung kan tadi kan. Ini Mengatakan Pak, tubuh siaga satu Pak. Yeshua begitu kan. Tapi saya nggak tahan. Nggak bisa tahan ketawa saya. Ya, saya mau ajarin saudara supaya saudara berhati-hati. Coba lihat saudara tarik dulu ayat itu ke atas. Kan kita sudah paham. Banyak yang mengatakan tidak ada ayat, tidak ada fatsal. Betul kan? Ya, dan hati-hati dengan perikop. Ya, itu hanya ide saja. Hati-hati. Bukan berarti itu sesat, tidak. Menolong cuman hati-hati. Nah, sekarang saya akan bawa saudara mengenai apa yang dipotong dari 2 ayat tersebut. Apa yang menjadi latar belakang mengapa itu Yeshua loh yang ngomong sampai berbicara seperti demikian. Kalau saudara tidak memahami maksud saya situasinya dan kepada siapa Yeshua berbicara, saudara akan kehilangan maknanya. Dan mudah sekali. Tuh lihat, orang yang makan tubuh Yeshua dan minum darahnya diusir sama Yeshua. Tunggu dulu. Saya bisa lihat? Tunggu dulu. Ya. Ini saya udah masukkan loh. Ada yang ngomong seperti ini masalahnya. Karena itu saya lihat, wah kasihan sekali. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pagi tadi, ya, sebetulnya saya kasih tahu, kemarin saya sudah siapin untuk part nomor 2. Yaitu mengenai tubuh masa depan. Saya udah siapin. Saya udah siapkan. Tapi kok saya agak bimbang ya dalam hal menentukan apa yang harus saya sampaikan. Saya minta Ruah Yahweh Elohim. Ini apa yang saya harus sampaikan supaya manusia-manusia Elohim diperlengkapi dengan baik dan benar. Tiba-tiba Ruah Yahweh Elohim lewat mimpi yang sederhana itu yang dari Ibu Ada Safarfang. Dan saya lihat, oke, puji Bapak Yahweh, ini jawaban saya bisa melihat, saya tidak mau supaya ada kematian. Ya, ikan itu berbicara soal jiwa-jiwa. Saya tidak ingin. Saya yakin mungkin yang di dalam sini masih aman ya. Tapi saya nggak tahu yang di luar sana. Hati saya dikasih compassion ya oleh Ruah Yahweh Elohim. Jangan sampai mereka mati sebagai ikan-ikan yang mati. Sehingga darah mereka dicurahkan habis. Hilang keselamatan. Ya, karena itu coba kita lihat ya. Apa yang terjadi di 2 ayat itu? Yaitu kita buka di dalam ya. Ini tadi saya sudah mengungkapkan ayat ini berbicara mengenai makan tubuh Yesus atau minum darahnya, benarkah? Saya berikan yaitu di dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Saudara kalau bisa memahamin ini, saudara akan lihat apakah ayat itu bicara tentang makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Silakan Brother Henok untuk membaca. Terima kasih. Lukas 13 ayat 22. Dia, yaitu Yeshua, berjalan keliling melewati kota-kota dan desa-desa, mengajar dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. 23. Kemudian seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? 24. Dan dia berkata kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, dan mereka tidak akan berhasil. 25. Suatu saat tuan rumah bangun dan menutup pintu, dan kamu berdiri di luar serta mulai mengetuk pintu itu sambil berkata, ya Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dari manakah kamu? 26. Saat itu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum bersamamu, dan engkau telah mengajar di jalan kota-kota kami. 27. Namun dia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari mana kamu ini. Nyala daripadaku, kamu semua pelaku kejahatan. 28. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Elohim. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29. Dan mereka akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan, dan akan duduk sehidangan di dalam kerajaan Elohim. 30. Dan lihatlah, mereka yang terakhir akan menjadi pertama,
dan mereka yang pertama akan menjadi terakhir. Haleluya, terima kasih. Perhatikan baik-baik ayat 22 sampai 30. Saya akan tuntun saudara, ya. Saudara perhatikan. Peristiwanya begini, saudara. Yeshua itu dia keliling ministry, saudara. Ya, dia melewati kota-kota dan desa-desa. Apa yang dilakukan Yeshua? Yeshua mengajar. Betul ya? Dia mengajar. Dan kemudian sambil mengajar dari kota-kota ke desa-desa dan desa-desa, itu arahnya ke Yerusalem. Saudara pahami dulu ini. Jadi Yeshua sedang berkeliling, ya, dengan arah tujuan terakhir yaitu Yerusalem. Paham ya? Kelilingnya kemana Pak? Ya kita tahu Yeshua ada di utara, daerah base-nya itu di daerah Galilea. Kan di situ ada kota, ada desa-desa, saudara. Dia lewat, tapi ingat ya, tujuannya Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan itu, tiba-tiba seorang tanya sama Yeshua. Ya, tanya, Tuhan, ya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya kan? Itu persis kayak beberapa pertanyaan. Pak, berapa yang di rapture? Sedikit lah. Nah, kayak gitu loh, saudara. Ya kan? Nah, kemudian, pelan-pelan ya, saudara ikutin ya, ayat per ayat ya. Saudara akan kelihatan di sini. Kemudian, ya, saya ulangi sedikit, orang itu bertanya, sedikit tak sing diselamat no, gitu loh, ya, hanya sedikit tak. Nah, kemudian Yeshua ngomong sama, bukan cuma orang itu, tetapi orang di sekitar Yeshua. Karena itu dikatakan, dan Yeshua berkata kepada mereka untuk meresponi apa yang dikatakan oleh orang ini mengenai berapa yang mau diselamatin. Ya kan? Ingat, pertanyaan orang ini mewakili Israel. Mengapa demikian? Karena ministry Yeshua, panggilan Yeshua itu hanya untuk Israel. Saudara paham lagi? Yeshua tidak dikirim untuk bangsa-bangsa lain, saudara. Ya, Yeshua tidak dikirim untuk bangsa-bangsa lain. Yeshua dikirim untuk Israel. Jadi orang ini mau berkata demikian. Bangsa Israel ini sedikit tasing diselamat no. Begitu loh ceritanya. Ya kan? Israel yang begitu banyak, itu berapa yang mau diselamatin Tuhan? Gitu. Apakah cuma sedikit? Nah, maksudnya begitu. Kemudian Yeshua ngomong, karena ingat ya, Yeshua berkeliling ke kota-kota ini yang pasti ada 12 murid, betul kan? Selain 12 murid juga ada orang-orang yang cinta Yeshua yang ikut, ya kan? Mungkin ada grup yang lebih luas begitu, gitu. Atau bahkan bisa jadi 70 murid, itu juga ada di situ. Dan termasuk orang banyak yang mengikuti Yeshua. Ya, jadi Yeshua berkata sama mereka. Nah, inilah anjuran Yeshua. 24 ini Yeshua ngomong, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tapi tidak akan berhasil. So, bisa lihat? Ya, jadi ini anjuran Yeshua. Kamu kalau mau masuk pintu itu, kamu harus berjuang. Mengapa berjuang? Karena banyak orang berusaha masuk, tapi toh mereka juga tidak berhasil. Ya, saudara bisa lihat di sini. Berarti pintu yang sempit itu hanya sedikit yang masuk. Maksudnya Yesus itu begitu. Tapi Yeshua memberikan pengajaran, memberikan dorongan buat mereka. Kamu harus berjuang. Kamu harus berusaha, ya, untuk mendapatkan, ya, masuk di dalam pintu yang sempit itu. Karena pintu keselamatan itu sempit, saudara. Ya, sedikit yang bisa mendapatkannya. Puji Bapa Yahweh, saudara dan saya bisa terhitung orang-orang bisa masuk asal kita tetap konsisten. Ya, oke. Nah, sekarang saat ayat 25, ya, ayat 25 ayat ini supaya membantu saudara dan saya itu lebih gampang, ya, lebih mudah untuk memahami perikop demi perikop. Nah, ayat 25, Yeshua itu berubah menjadi, maksud gini, kalimat Yeshua itu berubah menjadi sebuah perumpamaan. Bukan perumpamaan ya, saya bilang ya. Sebuah vision, saya bilang. Yang bisa melihat masa depan.
ya, untuk Israel. Dia bikin sebuah vision, dia lihat sebuah vision, tetapi dia mengungkapkannya dengan cara yang cukup luar biasa, saudara. Yang luar biasa saya bilang ya, unik sekali, cukup unik maksud saya begitu. Ya, kenapa? Saudara perhatikan, dia ambil sebuah peristiwa, ya, diambil sebuah peristiwa, yaitu seperti tuan rumah, ya, saat tuan rumah bangun dan menutup pintu, ya, dan kamu berdiri di luar serta mulai mengetuk pintu sambil berkata, ya Tuan, bukakanlah pintu. Ya kan? Yap, Yeshua memberikan satu gambaran, picture, ya, untuk orang-orang yang berusaha masuk itu, ternyata untuk masuk di rumah itu ada tuan rumahnya. Dan tuan rumah itu menutup pintu. Saat ditutup pintu itu, orang-orang itu mengetuk, Tuan, bukakan pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Dari mana kamu? Bisa lihat? Ya. Jadi orang-orang itu, ingat ya, Yeshua ngomong kepada orang Israel ini ya. Orang Israel. Dan kemudian ayat 26. Saat itu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum bersamamu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ya, jadi orang-orang yang mengetuk pintu itu, yang ditolak itu, yang ditutup pintunya, itu memberikan alasan. Loh, bukankah engkau Yesus sudah mengajar di kota-kota kami, dan kami ketemu dengan engkau, dan setiap kali engkau mengajar di kota kami, engkau kami jamu, sehingga kan makan bersama dong. Ya jelas dong. Masa Yeshua cuma ministry nggak dikasih makan? Kan Yeshua masih dalam tubuh manusia, saudara. Pasti butuh makan, pasti butuh minum. Nah saat Yeshua makan dan minum itu kan ada yang ngundang seringkali. Bahkan bukan cuma itu, ada yang Yeshua bikin mujizat, 5.000 orang dikasih makan, 4.000 orang dikasih makan. Dan mereka pakai alasan itu. Tuhan, kamu jangan lupa loh, kami ini sudah makan dan minum bersamamu, dan engkau mengajar di kota-kota kami. So bisa lihat? Ya, jadi ayat ini alasan mereka, supaya mereka tidak ditolak. Ya, supaya mereka nggak ditolak. Ini alasan orang-orang Israel kebanyakan, majority. Tapi Tuhan itu, ayat 27, dikatakan, perhatikan 27. Namun dia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari mana kamu ini. Enyah daripadaku, semua pelaku kejahatan. So, bisa lihat, diulangi 2 kali, saudara. Saat orang-orang itu memberikan, memberikan alasan, kami ini sudah makan loh sama engkau, Yeshua. Kamu sudah tak undang, dan engkau juga bikin mujizat, kami makan dan minum bersamamu. Dan engkau telah mengajar kami di jalan kota-kota kami. Tapi, si dia, yaitu Tuhan itu, siapa dia? Yaitu Bapak Yahweh, ya, di dalam Yeshua HaMashiach akan berkata kepada orang-orang Israel, aku tidak pernah kenal kamu. Siapa kamu ini? Enyah kamu, pelaku kejahatan. Kenapa? Karena apa? Orang Israel ditolak. Karena walaupun dikasih lawatan oleh Yeshua, oleh Bapak Yahweh melalui Yeshua di dalam tubuh manusia, ya serupa dengan manusia, orang Israel tidak percaya kepada Yeshua, tidak mau menerima Yeshua sebagai Mesias. Perhatikan, di satu titik mereka berkata, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Ingat perkataan itu. Itu yang ngomong orang Israel, saudara. Saudara bisa lihat, karena itulah kejahatan. Menolak Mesias yang dijanjikan oleh Yahweh. Inilah kejahatan. Saudara bisa lihat, karena itu Yeshua bilang, dengan kata lain, ya, dengan kalimat lain, walaupun kamu orang Israel, aku tidak tahu siapa kamu. Saudara bisa lihat, dan dipertegas oleh Yeshua ayat 28. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi.
Di mana ada tangisan keretakan gigi? Ya di luar Yeshua, di luar Bapak Yahweh. Ya, diusir dari hadapan Bapak Yahweh cuma ada satu tempat. 4M. Kan sudah diajarin kemarin. Ya, 4M kan tempatnya. Mati-mate, ya. Terus kemudian apa itu namanya? Mampus. Modar. Ya, terima kasih. Saya sendiri hampir lupa. Mati-mate, mampus modar. Di mana itu? Lautan api, saudara. Ketika dilanjutkan dengan sebuah kepastian. Dilanjutkan dengan sebuah kepastian. Ketika kamu melihat Abraham, Yisak, dan Yakov, dan serta semua nabi di dalam kerajaan Elohim. Kamu lihat, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Abraham, Yisak, Yakov, semua para nabi percaya, beriman, menunggu Sang Mesias Yeshua. Sedangkan kamu sendiri, aku, mau dengan kata lain ya, Yeshua berkata, aku ini sudah di depanmu, aku sudah makan dan minum, kamu sudah makan dan minum di hadapanku, kamu sudah mendengar suaraku, di mana aku mengajar di kota-kotamu, tapi kamu tidak percaya dan menolak aku. Itu maksudnya. Tapi kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Usir keluar. Israel diusir keluar. Selamat enggak? Ya tidak. Wong jelas dikatakan di sini kok ada tangisan dan kerak gigi. Nah terus kalau gitu siapa yang selamat? Yang selamat itu ayat 29. Dan mereka akan datang dari timur, barat, utara, selatan, dan akan duduk sehidangan di dalam kerajaan Elohim. Siapa mereka itu? Saya. Yosef Roy. Oh ini Pak. Ya, ini Saya. dia, Pak. Berapa? Kita Pak, kita yang percaya. Kita Saya juga, semua. Pak. Haleluya. Semua. Mereka datang dari timur, barat, utara, selatan. Kita datang loh. Kita datang dari timur. Ya, pintu gerbang timur. Masih ingat peristiwa itu? Dan dipertegas oleh Yeshua. Dan lihatlah, mereka yang terakhir akan menjadi pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Setelah lihat ayat-ayat ini, apakah berbicara mengenai makan tubuh Yeshua dan minum darahnya? Tidak. Pak Yosef Roy, Pak Yosef Roy, Gimana Kan. Ibu? Pak Yosef Roy. Ya, Ibu Ana. Tentang gerbang-gerbang timur, barat, utara, selatan kita belum yang 12 gerbang. Ya, Pak Yosef Roy, please, makasih. Masukan dia, terima kasih. Ya, saudara bisa lihat apakah ayat 2 ayat itu, ya, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di kota-kota kami, itu merefer, ya, punya koneksi dengan makan tubuh Yeshua dan minum darahnya? Jawabannya cuma satu, tidak sama sekali. Tidak. Betul. Jelas. Tapi anehnya nih ya, entah dari mana, ya kan? Ayat itu digergaji atas dan bawah, krek, ditunjukkan. Ini loh, ayat ini bicara mengenai makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua yang tidak menjamin hidupmu masuk dalam Syamayim. Aneh kan? Entah itu pikiran dari mana. Konteksnya beda. Dari setan, Mereka- Pak. Mereka keluar dari konteksnya, Pak. Saudara bisa lihat, Ngawur. saudara bisa paham. Kalau ini nggak tak jelasin sama saudara, saudara telan mentah-mentah. Oh iya ya, gitu loh. Memang benar ya. Kelihatannya benar saudara, makan dan minum di hadapanmu. Makan minum apa lagi? Mereka coba cari alasan. Betul kan? Yes. Untuk membenarkan konsep-konsepnya itu. Nah ini dimakan. Orang sih nggak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti, ikan mati, saudara. Ikan mati ceritanya. Keracunan. 3M. Ya kan? Mules. Ya. Mencret. Modar. Gitu aja. 3M Pak kan? Yosef, Ya. Pak Yosef, mungkin mereka menganggap begini, Pak. Orang yang selalu makan darah dan tubuh Yesua tapi nggak bertobat-bertobat.
Loh, Jadi itu mereka pengertiannya di sana. Jadi itu hanya sebagai ritual. Padahal kita kan enggak. Kita makan tubuh dan darah Yeshua kan dengan iman dan kita memang diperbaharui jadinya sehari demi sehari. Pertobatan itu tetap ada, nggak mungkin nggak ada. Masa Yeshua masuk dalam hidup kita kita nggak bertobat? Beda dong kasusnya dengan mereka yang nggak bertobat. ini jelas. Saudara mau makan tubuh Yesua dan minum darahnya, tapi tidak bertobat. Itu bahaya sekali, saudara. Sangat-sangat bahaya sekali. Mengapa? Dafar Elo mengatakan, hasilkanlah buah pertobatan. Saudara jangan jauh-jauh dulu. Berpikir buah itu adalah penginjilan. Tidak. Hidupmu loh berbuah enggak itu loh. Itu yang pertama kali yang ngomong itu adalah ya. Kalau di dalam kitab Injil itu yang pertama kali ngomong siapa? Siapa yang bilang? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Terima kasih Kristus. sangat. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Saudara jangan ketipu dengan kata buah. Seringkali dikonotasikan sebagai apa? Hasil ministry. Hati-hati. Hidupmu sendiri belum terlepas dari ikatan. Saudara bisa lihat? Lah kok mau bawa orang lain? Begitu loh. Lepasin dulu. Beresin dulu. Ya. Buah-buah pertobatannya aja nggak ada. Ya kan? Bagaimana bisa menghasilkan pelipat gandaan jiwa-jiwa yang mau diselamatkan? Sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi hati-hati dalam hal ini. Buah yang Dafar Elohim minta itu adalah buah roh yang ada di dalam Galatia. Itu ujungnya bukan keluar dulu, saudara. Itu di dalam dulu hidup kita nih, ya. Jangan jauh dulu mikirnya, ya perkembangan jiwa-jiwa itu nanti. Ya kan, lawang dirinya sendiri belum diberesin loh. Ya kan, kok mikir gitu. Ya kan, beresin dulu. Selesai, nah baru ayo sharing, bertumbuh, begitu. Ya jangan ambil potong seenaknya sendiri. Ini akibatnya. Kalau enggak apa ya ikan mati. Siapa yang keracunan ya inilah. Kan saya bilang 3M. Ya kan, kenapa ikannya mati? Ya jelas, karena makan sesuatu yang salah. Ya kan, apa yang dimakan? Ya racun pasti, jelas mati. Mengapa diracun? Ya, karena tidak punya pengertian. Orang buta nuntun orang buta, kecemplung sumur semuanya. Ya, saudara bisa paham di sini ya? Ya, bisa paham ya? Jadi hati-hati. Sebetulnya ada banyak yang ingin saya berikan ya, tapi saya berikan ini saja supaya saudara fokus. Ya. Ya, Roy, thank you. Bapak Yahweh memberkati. Jadi jangan saudara lihat ayat itu tunggu dulu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, coba saudara lihat dulu baik-baik. Tapi jangan ditolak dulu, saudara. Ya, kalau ditolak nanti saudara kehilangan keindahannya. Ya, jangan ditelan mentah-mentah, tapi jangan ditolak. Jadi diapain? Ya dicek. Kan ada Ruah Yahweh Elohim. Ngomong sama Ruah Yahweh Elohim. Ini benar nggak sih? Gitu loh. Ya kan, ini sesuai nggak sih dengan Dafar? Ya, ini sesuai nggak dengan konteks yang ada? Dicek dulu, ya, dilihat. Oh, ini nggak cocok ya sudah, gitu. Ya memang ya sudah, tidak mau di apa itu namanya, nggak mau dikasih tahu untuk bertobat ya sudah biarin saja, gitu aja. Ya kan, yang penting diri saudara tidak jadi ikan mati, saudara. Ya kan, kita kan mau jadi ikan hidup. Ya, jangan sampai kena 3M. Ya siapa? Kena 3M kan pilihan masing-masing, ya kan pilihan masing-masing, ya. Kita mau tetap hidup, sehat dan kuat, berbuah, masuk dalam raja. Amin. Ya. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak Yosef. Dari perikop saya nggak akan perpanjang dulu ya, karena nanti akan meluas kanan kiri, nanti tambah bingung. Saya akan fokus saja di Lukas ini saja, ya, di Lukas mengenai peristiwa ini. Saudara mungkin ada pertanyaan nggak mengenai ayat-ayat yang telah kita baca?
Jelas ya, sudah jelas ya. Jadi dalam hal ini, Kalau perbedaan Pak Yosep Roy, Ya. kalau perbedaan antara Matius, Lukas, Markus kan ada ya Pak ya. Itu penekanannya pada apa ya? ya kita harus lihat dulu, jangan diambil semuanya Markus, Lukas, Yohanes atau Matius ya. Coba kita lihat bicara apa dulu, begitu. Oh, Nah, kalau terlalu luas sudah ngomong apa? Menyembuhkan mujizat. Misalnya contohnya begini. Yang diusir setan saat Yeshua mengusir setan dan setannya masuk ke babi-babi, ya, masuk ke babi-babi. Itu orang gilanya 2 atau 1? orang gila. Satu. Satu, Pak. Nah, ya toh. Ini ada 2 orang. Satu Pak, satu. Ada dua versi, Pak. Ada 2, ada 1. Dalam Markus dengan Matius. Dua orang gila, Pak. Tapi yang satu yang berbicara. Seperti yang dijelaskan Pak Yosep waktu itu. Iya. Jadi tergantung sudut pandangnya. Itu sebetulnya ada 2. Tapi yang satu yang berbicara sama Yeshua, yang satu diam aja. Begitu loh. Iya, Pak. Ya, jadi ada 2 sudut pandang yang sama-sama benernya, begitu loh ya. Jadi hati-hati lihat secara konteks keseluruhan, ya, dilihat terlebih dahulu. Ya, jangan ditelan mentah-mentah, maksudnya begitu. Ya, dari konteks, dari cara konteks ini, saudara, kira-kira ada yang nggak paham nggak, begitu? Ya, saya beri kesempatan. Soal kesembuhan, Pak Yosep Roy, konten soal kesembuhan. Kesembuhan itu sering kita tercampur lah, pasti tercampur dengan medis, dengan Illuminati. Jadi kita back to Dafar Elohim aja. Saya sering ngomong sama teman-teman, jangan pusing dengan segala sesuatu. Kalau kita back to Dafar Elohim, misalnya selengkap senjata Elohim, minyak urapan lah yang sudah kita punya masing-masing lah. Misalnya kalau saya lagi serangan itu kan, riak-riak membuat nafas kita sesak, nafas kita nggak lancar, udah langsung ambil minyak urapan. Bapak Yahweh, aku tahu bahwa minyak urapan ini minyakmu yang menyembuhkan aku. Bisa langsung sembuh loh. Jadi artinya kita kalau nggak praktek, nggak akan mengalami mujizat itu, ya kita nggak akan belajar. Karena makanya saya di Mempelai Hamasia, saya ngomong sama Kak Elvina, mungkin dia sering ikut di sini. Kalau Tia itu atau serangan saraf itu, saya sudah lama sekali di Illuminati ini. Udah dari tahun 79 sampai dengan 2007 saya dengan sadar keluar, itu nggak ada yang sembuh yang namanya penyakit saraf. Jadi harus back to Dafar Elohim itu luar biasa. Karena saya pernah menjadi saksi yang ngontrak di rumah saya. Hanya dengan air putih, dia nggak punya apa-apa. Ya dia udah lumpuh, terus minum air putih, waktu itu masih di ayunan, sembuh total kok. Jadi artinya nggak ada yang mengimbangi Dafar Elohim. Jadi itu yang terus harus dibangun Pak, konten itu, konten kesembuhan fisik lah, karena sangat-sangat rentan mengalungkan lehernya ke situ, ke roh-roh jahat itu yang mengaburkan Dafar dari kehidupan manusia. Gitu aja Pak Yosep Roy soal konten Ya, terima kasih. kesembuhan. Jadi saudara, di dalam hal kesehatan ya, memang saya nggak bisa ambil secara keseluruhan sama rata. Betul. Usahakan kalau saudara mau mengarah ke sana baik, begitu. Tapi masalahnya begini, saudara ada yang umur 60, ada umur 70, ada umur 40, ya kan? Misalnya saya ambil contoh, misalnya ada yang umur 40. Tapi dalam hidup saudara, 39 tahun makan babi terus, saudara. Numpuk semua di situ. Saat saudara mau berubah, butuh waktu, saudara. Lah sudah banyak kesempatan, ya. Tapi memang bisa dibantu, tetapi kita harus lihat kenapa orang Israel itu dari pertamanya, dari zero itu sudah dibersihin dengan pola-pola yang bersih, ya kan?
Nah, sedangkan kita semua sate babi, gulai babi, itu gulai babi guling dan sebagainya. Semua kontennya seperti itu dimasukin semua, saudara. Ya kan? Lah sekarang Jafar Elohim benar kan ngomongnya. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Ya kan? Nah kita nabur ya. Yang kapan hari ya begitu. Itu makan bekecot, kerang, udang, lobster, kepiting. Wah, masuk semua. Makan RW, Pak. Nah, itu lagi ya yang lebih serem, ya kan? Terus kemudian ada yang makan ular lagi, ada makan biawak, makan wah macam-macam, sampai ada makan tikus lagi. Semua dimakan semua, ya kan? Kemudian bertobat, ya kan? Bertobat baru 1 bulan, muncul semua, ya kan? Muncul semua apa yang sudah ditanam. Kemudian nyalain Bapak Yahweh. Saya udah ikut Bapak Yahweh, kenapa kok tidak mengalami kesembuhan? Wih, salahmu dewi, saya bilang gitu. Nah, kamu ISIS 39 tahun itu dengan apa? Ya tunggu dulu, jangan nyalain Bapak Yahweh dong. Ya kan? Alon-alon, dibersihin dulu. Lah kamu tanamnya sudah berapa lama itu? Sudah ngoyot, tahu nggak ngoyot ya? Sudah berakar. Berapa? Merambat kanan kiri kemana-mana. Sekarang tinggal bertobatnya terus minta disucikan. Ya dulu didoakan, ya kan, di dalam nama Yunani sehat sembuh tidak ada sakit penyakit, tapi makannya ya itu semua, ya kan, lontong kupang dan sebagainya, ya kan, makan seperti itu semua. Ya tabur tuai lah seperti itu, ya kan, sabar begitu ya, kalau masih ada kesempatan begitu ya, usahakan. Ya, untuk sementara mungkin harus dibantu dengan farmasi-farmasi sedikit ya boleh-boleh saja, tapi terserah saudara, kalau saudara punya iman lepas semua ya silahkan, tidak ada masalah, ya kan. Arahkan saudara lebih baik, memang lebih baik saudara ya. Dulu ya makan semua seperti itu, sekarang begitu kita tahu Lebih baik Pak Yosep Roy, lebih baik murni deh, karena kalau kita katakan oh vitamin boleh, ini boleh, nanti nggak ada bedanya, sangat tipis bedanya. Mendingan apa yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 9, apa yang kutumbuhkan dari bumi itu, tanah itu bagus untuk dimakan. Kalau kita kan enggak, udah berubah semua dari periuk, nggak ada lagi yang dimakan yang fresh. ya. Jadi lebih baik seperti itu supaya kita murni. Ya Jadi baik. benar-benar Ini Bapak Yahweh, kita cari Dafar Elohim lah gitu. Makasih Pak Yosep Roy. Semakin pintar, ya terima kasih Bu Ana ya. Semakin orang semakin pintar, apa yang terjadi? Semua dibuat genetic modify. Sudah tahu? Ya kan? Enak kan? GMO. Enak kan? Makan semangka tanpa biji kan enak kan? Enak. Nah, sedikit-sedikit gitu. Ya kan? Habis itu kan pakai kan nggak enak begitu ya kan? Enak kan? Enak, Pak. Nggak enak. Rekayasa genetika itu Pak ya. Semua begitu loh ya. Ya, tapi sudahlah, usahakan saudara dalam waktu dekat ini ya untuk bisa mengarahkan ke sana, dan ya ingat kita akan rapture. Jadi fokus ya, nggak usah repot-repot, ya kan? Kita usaha semaksimal mungkin ya untuk bisa sesuai dengan Dafar Elohim, itu memang the best. Ya. Tapi ingat, terus saudara bersihkan hidup saudara itu secara fisik. Ya, secara fisik, tetapi secara alam supranatural itu saudara juga itu lebih lagi Pak, lebih gawat lagi, harus bersih-bersih. ya. Amin. Itu di dalam hidup dengan pola yang benar sesuai dengan Dafar. Ya, puji Bapak Yahweh. Kalau saudara nggak ada pertanyaan, saudara simpan semua pertanyaan untuk Shabbat yang akan datang. Saya akan bergabung kembali dengan tim yang di Arizona. Ya, hari ini tidak ada pembahasan tanya jawab, saya akan alihkan semua di Shabbat yang akan datang. Ya, setiap pertanyaan saudara akan alihkan, dan kesaksian-kesaksian yang singkat saudara bisa cantumkan untuk minggu yang akan datang. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh berkata.